Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahasa Indonesia nggak apa? Buat ini dong materi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi wa radhana a'dili mahabbatana wa ma'rifatana. Imam Syamul Sallallahu alaihi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama yang saya hormati pengurus LDTGN Kota atau Tangerang Raya, wabil khusus Bapak Sulis, sesepuh kita, ada Bapak Sonat Haji Sonat 2 kali. Di samping saya ada Bapak Haji sesepuh kita, para pengurus yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian kita malam ini di malam Selasa, kita mendapatkan kemuliaan keberkahannya, apalagi ini di bulan Rabiul Awal. Orang biasa menyebutnya bulan Maulid atau bulan Wudhu. Kita mendapatkan mudah-mudahan syafaat Nabi Muhammad SAW diakomodirnya oleh Tuhan Syaikhul Qadir Jailani, diakomodirnya kita sebagai muridnya Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifi. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini, apa yang dihajatkan, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan dan menjadikan keluarganya yang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh dan solehah, yang mudah-mudahan berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa dan negara. Insya Allah setiap malam Selasa sekarang saya akan membuka kitab Miftahus Sudur, ya, karya fenomenal, ya, guru musyid kita. Sebetulnya cukup ini pegangan kita. Kita kadang-kadang kita ngaji ke tempat yang lain, tapi berbohong ngaji di kamar yang lain. Ini kadang-kadang kita lupakan. Padahal apa? Kitab ini memang kecil. Kata dengan Dede, bahasanya begini, yang namanya kunci itu tidak ada yang besar. Mana mungkin motor kita dengan kunci motornya sama sebenarnya, tidak bakal mungkin. Kalau kata dengan Dede, betul. Inilah Miftahus Sudur. Yang orang biasa bilang kunci pembuka dada.
Ini kuncinya, kitabnya kecil, tapi ini karya guru mursyid kita yang kadang-kadang sepelekan mahami banyak. Aturan kita itu pegangan kita kalau mengaku, kalau ingin diaku muridnya Syekh Ahmad Sohibul Wabadarul. Ini kalau bahasa biasa pasaran, kelotokin dulu yang ini, kuasai dulu ini, baru kita memahami. Kenapa? Karena karya tulis itu mewakili pemikiran yang penulisnya. Minimal kita mengerti, memahami apa yang diinginkan oleh para sahabat. Jadi kita paham di situ. Jadi setelah terus siri dulu saya, tujuan bersyariat, tujuan kita berthariqah, tujuan kita berhakikat, dan tujuan berma'rifat. Sekarang kita setiap hari melaksanakan zikir zahar, zikir khafi. Apa sih tujuannya? Dari nol lagi ini bahasanya ya. Jadi kata-katanya bahasanya dari nol lagi. Kita juga harus memahami dulu. Padahal Allah pernah berkata sama kita pada waktu di alam arwah. Bahasanya apa? Kita alastu birabbikum. Kita menjawab qalu bala syahidna. Kok kenapa kita sekarang dikeluarkan dari perut ibu, sekarang udah besar begini, lupa lagi sama yang menciptakan kita? Padahal dulu sudah ada dialog. Ruh kita dengan Tuhan kita sudah ada dialog, sudah ada percakapan sebelumnya. Tapi kenapa setelah keluar kita di alam dunia ini malah lupa segala? Kalau bahasa kita mah sehari-hari lupa ingatan. Ditanya mau kemana, nggak tahu. Sedang apa, nggak tahu. Mau kemana, nggak tahu. Orang hidup. Nah, disinilah fungsi thariqah, ilmunya tasawuf, untuk membangkitkan, menghidupkan lampu-lampu indikator. Kalau dalam mobil, kalau mobil-mobil yang sudah lama kan indikatornya sudah pada mati itu. Kalau olehnya mau habis, kan indikatornya hidup. Namanya mobilnya sudah lama, sudah tua, lampu-lampu indikatornya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Supaya kita memahami Tuhan kita yang menciptakan kita, yang menghadirkan kita di bumi ini, nih alatnya yaitu zikir. Jurusannya namanya thariqah, ilmunya namanya tasawuf. Kalau jurusannya syariat, ilmunya namanya fikih. Kalau jurusannya hakikat, ilmunya namanya tahakkuk. Jadi ada, semua ada alatnya, ada tata caranya. Hanya supaya kita mengenal Tuhan kita, mengenal kembali yang dulu kita lupa sekarang. Kenapa orang lupa? Karena banyak urusan, banyak dosa kita, kealfaan kita, menjadikan kita jauh, menjadikan kita lupa kepada Allah yang menciptakan kita, yang menghadirkan kita. Inilah ilmunya tasawuf, jurusannya thariqah.
Jadi harus memahami dulu awalnya kita bertoriko, awalnya kita zikir itu harus apa? Ada tujuannya. Jadi bukan semata-mata kita ikut-ikutan zikir aja. Sering kita dengar man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhan. Nah, jadi fungsi thariqah tersebut mengembalikan ingatan-ingatan kita kepada dahulu kala janji-janji kita kepada Allah. Ada lagi, saya masuk belakang gitu. Jadi surat arwah itu sebelum diturunkan ke bumi ini ada pertanyaan dari Allah, apakah kamu sanggup hidup mencoba di dunia ini? Apakah kamu sanggup hidup miskin di dunia ini? Apakah kamu sanggup jadi orang kaya di dunia ini? Itu ada dialog dulu sebelumnya, jauh sebelumnya. Kalau sudah menyanggupi itu semua, baru tuh Allah tiupkan ruh tersebut ke rahim ibu. Jadi banyak orang yang keguguran, yang lahir langsung meninggal juga ada. Kenapa? Karena dalam perjanjiannya dia tidak siap untuk hidup miskin, tidak siap untuk hidup kaya. Ada dia. Kalau untuk kaya pasti tidak siap semua. Nah, jadi sebelum lahir itu ada perjanjian dulu antara ruh dengan Allah. Makanya ruh ini pun unik sekali. Ya selalu naga'anil ruh, orang bertanya tentang masalah ruh. Ini tentang masalah itu dimensinya yang luar biasa. Kata Allah hanya sedikit sekali pengetahuan tentang masalah ruh. Sama dengan orang yang kata Allah maka sebenarnya ladina qatilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Selanjutnya ayatnya walakinna aktsarun nasi la yash'urun. Jadi hanya sedikit yang merasakan hadirnya orang-orang yang meninggal di jalan Allah. Makanya jangan takut ya. Biarpun guru mursyid kita sudah tidak ada secara zahir ya, itu ada ayat yang katanya wa ma tahsabanna allazi qatilu fi sabilillahi am. Di situ ada minyak min tauhid. Kenapa? Tauhid itu penegasan. Harus percaya, urut percaya loh bahwa orang-orang yang mati, yang terbunuh di jalan Allah itu tidak mati. Allah yang bicara. Dengan apa? Tadi dengan bahasa tauhid. Tauhid itu penegasan. Harus percaya kita bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu tidak mati. Balahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka diberikan rezeki. Yurzaqun kalimat fi'il mudhari', berarti sekarang terus menerus Allah berikan rezeki kepada orang tersebut. Tapi bal aktsarun nasi la yashkurun. Walakin aktsarun nasi la yashkurun. Hanya sedikit yang merasakannya. Kalau berarti hanya sedikit yang merasakannya, berarti ada kan? Itu ada celah. Makanya banyak orang yang katanya beruntung setiap hari, beruntung terus menerus. Mungkin Allah alam di atas kita ada orang-orang soleh, turunan kita di atas itu yang kadang-kadang bisa mendoakan kita, bisa menolong kita, bahkan secara zahir ada. Cuman kitanya oleh Allah diberikan lupa dia itu siapa, dan dia pun tidak mengakui bahwa saya kakek buyut kita. Dia tidak mau ya, tidak mau
Itu ada hal-hal keberuntungan Anda. Nah itu sudah pasti. Nah kita bertoriko itu mengembalikan ingatan-ingatan kita yang kemarin linglung supaya paham. Jangan linglung lagi. Jadi ditanya mau kemana, sedang apa, dan dari mana, sedang apa, dan mau kemana, kita bisa jawab. Dari Allah, dengan Allah, untuk Allah. Oh tapi gila-gilaan zaman sekarang mencari uang luar biasa, pondok-pondokan dengan orang lain. Toriko itu fungsinya luar biasa. Yang awalnya jiwa kita, kalbu kita fitrah, kembali fitrah. Yang tadinya bersih, kembali harus bersih lagi. Jadi alat untuk membersihkan hati yaitu zikrullah. Zikrullah bukan zikir yang biasa. Zikir terbagi tiga, ada zikir hasanah, ada zikir darajat, ada zikir darajat hasanah. Zikir hasanah yang tidak dibaiat takib, seperti kita baca sholawat atau baca subhanallah, baca istighfar setiap hari kita dalam rangka sholat, itu kategorinya hasanah baik. Tapi disebut zikir darajat, kalimat la ilaha illallah ditanamkan oleh guru musyriknya, diucapkan, ditanamkan di sini. Yang ketiga, zikir darajat hasanah. Apa zikir darajat hasanah? Itulah zikir khafi. Kalau kita mengetahui mana luar biasa zikir khafi, kata Allah Muhammadullah wa khafiyah, berdoakan kamu kepadaku dengan merendahkan hati, wa khafiyah, dan tersembunyi. Berarti kita kalau setiap hari begini terus, itu sama dengan selalu kita berdoa kepada Allah. Tapi gini, apa namanya, di Fathul Rabbani kata Tuhan Syekh Muhammad Jalani, istaghilu bi zikrillah azza wa jalla bi qauli la ilaha illallah duna mas'alatin. Sibukkan diri dengan selebihnya kepada Allah, tak pernah meminta apapun. Jadi ternyata kalau dikorelasikan dengan ayat tadi betul. Kalau dihikamkan, kalau kita berdoa berarti kita betul kepada Allah, bahwa Allah tidak mengetahui kebutuhan kita. Kalau dihikam, seolah-olah kalau tidak berdoa Allah, kita berdoa Allah, Allah tidak pernah tahu kebutuhan kita. Kalau dihikam, makanya kalau kita lihat doa-doa dari sebenarnya memang tidak ada yang banyak, aslinya tidak ada yang banyak. Bahkan orang setelah innalladzina yubayyi'unaka rabbana ta'abbana rabbana kami anzilna dalam barukan dan menjadi rabbana tidak selesai. Karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Maha mengetahui. Lebih kalau kita ngajak ke dalam kan begini bahasanya. Kalau kita masih meminta, nanti seolah-olah kita menuduh Allah bahwa tidak tahu kebutuhan kita. Udah jangan nama, terus zikir terus menerus, continue tanpa pernah putus sambungkan, lupa ingatkan. Jangan lupa ingatan, Pak. Ayo kita mulai.
billahi minasyaitonir rajim. Bab yang pertama, kalau bisa nanti setiap ini nggak apa-apa, mau buku untuk seluruhnya biar pasif juga, aku juga tujuannya. Jadi biar memahami apa yang orang paham tidak coret, ya, biar paham, biar tahu. Terus kedua juga ada tekniknya, pasif juga juara. Kan sebagian ini kan dijelaskan juga untuk kepentingan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama yaitu inti, nafi dan isbat. Zikir, nafi dan isbat. Dengan lain perkataan kalimat zikir yang tidak mengakui semua Tuhan dan menetapkan kepada Tuhan Allah yang tunggal. Di sini Tuhan di sini maksudnya ketergantungan kita. Kita contoh terlilit hutang yang ada di otak kita, pertama pasti saudara kita yang banyak uang. Yang kedua teman kita yang jadi pejabat. Yang nomor tiga tetangga kita yang berdagang sukses. Nomor terakhirnya Allah. Inilah pentingnya zikir la ilaha illallah. Menghilangkan ketergantungan kita, mengisbatkan semua hanya kepada Allah. Jadi zikirnya ada di hati. Kita dikejar-kejar hutang karena sudah jatuh tempo deadline. Pertama di otak kita pasti di mana-mana juga. Wah, Pak Haji Sok nih, uangnya banyak. Otak kita langsung ke situ. Datang ujuk-ujuk, aduh baru saja pakai lagi nggak ada. Datangkan ke saudara kita yang katanya pejabat, sama nggak ada. Ke tetangga kita yang pedagang sukses, sama nggak ada. Terakhir baru minta ke Allah. Itulah kerjaan kita. Maka kita baru kita mengucapkan setiap hari la ilaha illallah, tapi Allah selalu di belakang kita. Makanya jangan salah nanti. Suatu saat kita catatan kita ditanya oleh Allah, oleh para malaikat, ditanya kepada diri kita. Dilihat yang apa? Bukan soleh, bukan sholat, tapi mungkin. Dia akan protes. Saya setiap hari sholat terus, sholat sunnah juga pernah ketinggalan, hari sholat wajib. Tapi di sini tulisannya mungkin, bukan sholat ini, bukan sujud ini mungkin. Sekarang saya sholat di sini, Pak Purwo di belakang saya. Pak Purwo yang dia tahu, saya lagi nunggu. Kalau Pak Purwo di depan saya di sini. Pak Purwo yang saya lagi sholat. Paham nggak? Itu. Kenapa seperti itu? Karena Allah tidak pernah jadi prioritas kita. Setelah gagal kita kesana kesini tidak mendapatkan apa-apa, terakhir baru ke Allah. Datang ke yayasan, ke gedung elektrik, ya. Mandi malam, sholat tahajud. Akhirnya ujung-ujungnya itu Allah jadikan yang terakhir.
Kebiasaan kita seperti itu kan? Jadi banyak tulisannya kata malaikat nungi, bukan sedang sujud. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menjadi prioritas seperti itu. Allah selalu di belakang, paling nomor paling bawah. Selama tetap kesana kesini, datang ke rumah tinggi yang digadok dapat Rumah. Terakhir itu puasa Allah. Nah, disinilah kita menzikirkan kalimat la ilaha illallah itu seperti itu. Bahkan ada ucapan dari Tuhan Syaikhullah di jalan. Kaifa taqulu la ilaha illallah. Bagaimana kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan fi qalbihi kamilun, sedangkan di dalam hatimu sendiri beribu kebutuhan, berapa banyak Tuhan, berapa banyak ketergantungan. Aduh, kalau tanya begitu, malu. Nah, zikir la ilaha illallah ini menghilangkan ketergantungan kita, bukan secara zahir ya, awas hati-hati. Secara qalbu hati kita manusia biasa, ada interaksi sosial, saling membutuhkan. Qalbu kita ini, ya, awas, qalbu kita, hati kita tidak pernah bergantung kepada siapapun, illallah, kecuali hanya kepada berat sebetulnya ini. Itu kalimat lain. Ada Tuhan Syaikhullah Jilani udnu bisyayatiku, bebanilah setan-setan yang ada di dalam diri biqauli la ilaha illallah. Mobil saya kapasitasnya 1 ton, dikasih muatan 5 ton, bisa jalan nggak? Enggak. Makanya perbanyak zikir kita la ilaha illallah sampai setan tidak bisa. Itu kata Tuhan Syaikhul tadi. Ya, kenapa? Karena dalam hadis kursi kata Allah dalam hadis kursi, ana jalisun man zakar. Aku duduk, aku berbarengan dengan orang-orang yang selalu mengingat kepadaku. Di sini bukan saya diingat oleh Pak Haji Soh, oleh Pak Ustaz Sulis, bukan, biasa aja. Yang ingat kita Allah, yang menciptakan kita, yang menciptakan bumi ini, semuanya. Kalau diingat sama ulama macam biasa aja. Atau diingat sama presiden kita, tapi ini kita selalu berbarengan, selalu diingat oleh Allah. Itu baru makna menafikan ketergantungan kita. Adalah zikir yang paling besar manfaatnya dan paling sangat berbekas bagi manusia, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
wa'alam annahu la ilaha illallah. Soalnya di sini kalimat bil amr perintah ini. Alimaya iman almatan ilmatan fawa'a limun wadaka ma'lumun ilah bil amr. Ruhan sirah. Kalau bahasa Cirebon gitu ya, ruhan sirah. Ketahui olehmu. Hanya apa tujuannya? Annahu yang satu hune. Sesungguhnya kalimat inilah kalimat la ilaha illallah. Ini Allah yang bicara, tapi kebanyakan kita tahunya kita bisa bikin kalimat-kalimatnya pada waktu ada tahlilan saja. Sebelum kita masuk pendidikan, tahunya seperti itu saja. Jadi ini kata Allah kalimat perintah iklan. Maka ketahuilah oleh hanya Allah bumane uruhan silat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi perkembangannya masih banyak orang yang bicara begini begitu, tidak ada masalah. Justru harus ada orang yang tidak senang kepada kita. Kalau sudah senang semua sama kita, dunia kiamat. Itulah penyeimbang kita. Namanya hidup, biarpun tata cara kita, keseharian kita selalu benar, selalu baik, pasti ada aja yang tidak suka dengan kita. Itu sudah sunatullah. Ternyata orang-orang yang tidak suka terhadap diri kita, itulah penyeimbang kita. Kalau tidak ada orang-orang yang seperti itu, kita nantinya akan merasa paling benar. Ujung-ujungnya apa? Hanya belaknya kejauhan kesasar. Itu penyeimbang. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah salah. Kenapa? Langsung ditegur oleh malaikat. Kalau kita siapa yang tegur? Orang-orang yang tidak suka kepada diri kita, itu jadikan kita totokan. Makanya kita harus senang dengan orang-orang yang tidak suka terhadap diri kita. Kita harus senang sesuai dengan tapi kudunya kejar membimbingkan hewan, harus kasih kepada orang yang membenci. Ternyata itu luar biasa ajaran itu. Bukan tong kosong, bukan amr doang. Ya, tapi ternyata ya Allah ya Rabbi, ditambih itu luar biasa. Kenapa? Selama kita kata Allah fasholli li rabbika wanhar. Selama kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan kita, wanhar, dan kita mengorbankan apa saja sedekahnya, kebaikannya, sehingga kita insya Allah orang-orang yang tidak senang kepada kita nanti juga merepek sendiri. Tidak usah takut. Apalagi tadi dibacakan oleh hadis tadi mana hadis? Ya. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Lanjutannya apa? Tatanazzalu 'alaihimul selama kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, semasa kemudian kita istiqomah di dalamnya. Ini bicara kali kau ini. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Allah
Allah akan menurunkan para malaikat. Dalam rangka apa? Dalam rangka membantu diri kita. Jangan salah, ternyata Allah menciptakan bangsa jin, Allah menciptakan bangsa malaikat, Allah menciptakan hayawan, Allah menciptakan tumbuhan. Semua Allah ciptakan di bumi ini dalam rangka untuk membantu diri kita. Selama kita mengakui Allah Tuhan kita dan kemudian kita istiqomah. Ternyata itu kenapa? Karena kata Allah Rahmah Bani Adam dan sungguh kata Allah. Kita ini manusia keturunan Adam yang dimuliakan, mulia di dalam manusia. Makanya di sini kadang-kadang ada orang yang masih berpaham begini. Apa namanya? Ketemu bangsa jin. Ada kebanggaan kita bangga ketemu jin. Harusnya terbalik, jin yang bangga ketemu dengan mana ada kopral jenderal bangga ketemu kopral. Terbalik ya. Harusnya kopral bangga bertemu dengan jenderal. Inilah kita. Manusia itu jenderal. Iblis aja bersujud sama kita, malaikat aja sujud sama kita. Nenek moyang kita ya, Nabi Adam alaihissalam, malaikat sujud sama kita. Di situ iblis tidak pernah mengakui kehebatan, kelebihan daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Kata beliau, kata iblis, ana khairu minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kata iblis, aku tercipta dari api, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Itu iblis bodoh. Kenapa? Karena ternyata tanah itu luar biasa. Ada vitaminnya, ada mineralnya. Kalau api kan cuma energi saja. Kalau tanah luar biasa, semua ada di tanah. Makanya kan dipertandingkan antara Nabi Adam dengan iblis, dengan malaikat, semua dipertandingkan. Jadi ceritanya Nabi Adam tinggal dulu di Gunung Al-Jabiyah 40 hari. Belajar yang namanya ilmu mustolahat, ilmu nama-nama. Ya, mustolahat namanya, ilmu bahasa. Jadi mustolah itu ibarat motor apa aja tuh yang dalam motor, ada kopling-nya, ada remnya, ada baknya, ya kan gitu. Ada yang lain-lainnya, itu namanya mustolah. Ada juga kan mustolah hadis. Jadi itu apa namanya? Kalau kedudukan diperlombakan, ternyata semua kalah. Iblis kalah, malaikat pun yang menang Adam. Karena orang sombong itu sebetulnya kalau bahasa kata orang lain yang tidak pernah mengakui kelebihan orang lain. Masuk di mobil mobil, ya juga kayak gitu. Bukannya mendoakan supaya nanti kita juga bisa beli. Gua tahu kecilnya bisa apa tuh? Nah, fungsi zikir, fungsi thariqah itu ke situ. Menghilangkan kesombongan, ujub riya dalam diri kita. Kalau kita kembali ke iblis,
Iblis penyakitnya satu, sombong doang, terusir dari surga. Kalau kita berkaca kembali kepada diri kita, lain sombong doang dari neraka. Semua ada dalam diri kita. Sombongnya, sumpahnya, riaknya, apa itu? Bodoh-bodoh mau ke surga. Iblis yang punya penyakit satu, sombong aja sudah di dalam surga, terusir dari surga. Makanya kita alhamdulillah dipertemukan oleh Allah bertemu dengan Syekh Muslim Kamil Mukamil Pak Syekh Masahibul Wafatajul, luar biasa. Makanya di dalam toriko itu ada urgensi musik, ada penting sekali. Ini usah banyak-banyak sedikit aja kan banyak berbuka dong ini. Sampai jam berapa maksudnya? Oke, jadi susu kita tanya. Nanti dilanjut tanda tanya, maka yang mau bertanya ya. Jadi oleh bertanya itu boleh disebut tentang masalah ini atau di luar tema menyebut, maka kita saling belajar aja ya. Jadi jangan anggap kita siapa semua sama murid. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Silakan kita mulai. Baik Pak, kalau ada mau bertanya silakan. Dari shot langsung aja kasih ini ya. Iya besok lah biar profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan ini baru ya, ibaratnya baru belajar toriko ini kan. Cuman saya sering dengar ada istilah mutu qobla mutu. Maksudnya itu gimana itu Pak? Ya terus masalah yang merefleksikan sifat ma'ani saat kita sholat itu maksudnya gimana kita? Sifat-sifat ma'ani yang itu yang tujuh itu maksudnya gimana itu? Sorry. Dan bagaimana sih untuk pelaksanaan seperti kita di mana kita beribadah dan juga melaksanakan di mana yang tadi dikatakan masalah kenal diri akan kenal Tuhan dalam kita praktik beribadah itu saja. Pengertian tentang masalah ma'arafan nafsahu faqad arafa Allah. Jadi saya ilustrasikan begini. Si Anwar ini. Jadi Anwar, saya ketemu Anwar di jalan. Beliau tertabrak mobil. Ceritanya tertabrak mobil, udah kakinya udah patah, kepalanya udah benyong, udah mau mati lah, udah parah karena ditabrak kontainer ya. Saya lewat ceritanya. Pas saya lewat, saya tolongi, saya bawa ke rumah sakit, habis 1 miliar ceritanya. Setelah itu
Ditanya, orang tuanya sudah nggak ada semua, akhirnya diambil oleh saya. Setelah saya ambil orang tersebut, saya kasih modal buat jualan dagang. Sudah dagang, karena yang sudah sudah dewasa juga, ingin nikah. Saya nikahkan, saya bangunkan rumah. Ceritanya, dia punya istri, punya anak, udah punya rumah, usahanya udah maju. Saya ada perlu di sini nih. Kasih tolong tadi kan, masukin ke rumah sakit, udah biaya, saya modalin juga, saya nikahkan juga. Saya panggil atau saya telepon Anwar, kesini sebentar, Bapak ada perlu. Anwar bilangnya apa? Nanti aja, saya lagi sibuk. Sakit nggak saya? Yang memberikan modal, yang membuatin, saya sakit nggak juga? Sakit kan? Apalagi Allah yang menciptakan kita, yang menghadirkan kita di dunia ini, yang memberikan makan nikmat yang luar biasa kepada kita. Giliran Allah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, menembak rokok, kongkong terus. Aduh, betapa terlalunya diri kita kepada manusia yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengetahui siapa diri kita, siapa Tuhan kita, otomatis akan dengan sendirinya. Karena kembali lagi, kita seperti ini sekarang itu atas petunjuk Allah. Kalau bukan karena petunjuk Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kelompok-kelompok itu, coba kita lihat hewan. Hewan-hewan itu berkelompok dengan kelompoknya masing-masing, dengan satu jenisnya. Kita jenis apa yang bisa dikelompokkan dengan seorang yang luar biasa? Saat ini ngaji teguh, sholat tilak, main judi hobi, mabok jual, mabok hobi. Tapi kita didekatkan, dipersatukan oleh Allah dengan musyrik. Coba. Padahal kan kita tidak tahu. Sudah tua kan? Mabok dengan orang yang mabok lagi. Burung beo dengan burung beo lagi. Kudanya dengan kuda di lain. Nggak mungkin nyatu dengan baik. Nggak mungkin. Pasti dengan spesiesnya masing-masing. Tapi kenapa kita bisa dipersatukan oleh Allah dengan musyrik kita? Kenikmatan yang sangat luar biasa buat diri kita. Jadi Allah Maha berkehendak kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Terserah Tuhan. Kalau kita sudah disesatkan, ya Allah ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Mumpung kita diberikan kepercayaannya Allah, didekatkan merapat kepada guru musyrik kita, yang guru musyrik kita yang maqamnya kamilun jami'un baina syari'ati wal haqiqah, sempurna syariat dan hakikat. Makanya jangan ada guru-guru musyrik. Kalau hanya sempurna setengah-setengah nggak bisa. Hakikatnya harus sempurna, syariatnya pun harus sempurna. Makanya kamilun jami'un. Kalau kata saudara, kamil bukan sempurna, musyiknya bisa menyempurnakan.
Nah, kita berzikir ini ya Allah ya Rabbi. Tentang masalah sholat, kata Allah aqimus sholat, as-sholatu dzikri. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Makanya luar biasa kita bersyukurnya sama Allah, sambil sholat kita sambil ingat. Banyak orang yang sholat, bila sholat Allahu Akbar, hilang dan kemana hatinya. Biasanya itu gampang kalau ada barang-barang yang hilang pada waktu kita sholat, ingat, jadil itu di bawah titik wajib mobil. Tadi gue nyari itu. Makanya kalau sholat usahakan jangan pernah bawa apapun, baik itu duit, rokok atau apapun jenis barang. Jangan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi uang. Karena kita tidak pernah tahu peredaran uang. Apakah pernah masuk ke jalan uang? Jaga lain kita tidak pernah tahu. Makanya hindari. Itulah yang menyebabkan hijab diri kita kepada Allah. Kadang-kadang Kalau ada baju sudah taruh di kantong sebelah kiri, kantong sebelah kiri ada katanya. Kalau kita taruh di sini kan mampu kita taruh. Ini suka menutupi. Taruhlah, hinakan duniamu di jangan ditaruh di sini. Apalagi di atas peci. Ya Allah, banyak begitu guys. Karena tidak ingin ketahuan sama istrinya, sama anak-anaknya buat ambil peci guys. Di atas tuh dipakai sholat, kita tidak pernah tahu. Mungkin uang itu jatuh ke kau, terkena darah babi, terkena darah anjing, kita tidak pernah tahu. Makanya lebih baik kehati-hatian kita, taruh semua apa yang ada di dalam diri kita, kita benar-benar sholat kepada Allah. Kenapa? Kalau dalam tingkatan wudu, ya. Dari segi syariat, wudu itu tujuannya apa? Membersihkan najis-najis yang ada di badan kita, zahir kita, dengan berwudu. Ditinjau dari tariqah, membersihkan najis-najis yang ada di dalam kalbu kita. Mungkin tadi kita habis meruji orang, mungkin tadi kita habis marah-marah, habis tipu, habis berbohong, atau ini terlihat oleh orang lain, itu media yang wudu. Ditinjau dari tariqah. Kalau ditinjau dari hakikat, wudu apa? Kalau kita menghadap Allah, zahir kita harus bersih, qalbu pun harus bersih. Ya bukan? Makanya antara syariat tariqah, hakikat itu berkesinambungan. Itu ditinjau dari wudu. Secara syariatnya, secara tariqahnya, secara hakikatnya, dan makrifatnya apa? Supaya kita lebih mengenal lagi kepada Allah. Ini tujuannya ke situ. Dalam hal beribadah kita sudah enak. Apa? Tinggal mengikuti tata cara apa yang telah diberikan oleh para sahabat. Salat kita pakai syariat seperti biasa. Kenapa? Kita harus penuhi rukun-rukunnya. Setelah itu baru rukun kita apa? Kalbu kita. Selalu hidupkan terus-menerus. Terus ada kesempatan hidup, ada keturunan hidup. Kita harus seperti itu, berusaha terus-menerus.
Itu bedanya diri kita dengan orang yang belum bertolak. Indahnya. Jadi bikin hidup lebih hidup. Sholat seperti itu. Ya, jadi secara syariat ilmu fikihnya kita penuhi semua rukun fi'linya, rukun qaulinya kita penuhi. Kita sempurnakan. Nah di sini saya menitik beratkan sebetulnya dalam bab sholat kita ikhwan, coba tolong upayakan yang dua rukun qauli, Fatihah dan tahiyat. Kenapa? Karena itu rukun. Kalau Fatihahnya tidak beres, ajak-ajakan, sholat juga nggak beres. Jadi Fatihahnya dan tahiyat. Karena kan orang gampang aja tahiyatul, padahal kecil. Mubarakatus sholawatut thayyibatul assalam. Jadi maksudnya harus diberesin makhraj hurufnya, semuanya harus dibereskan. Karena itu rukun qaul. Kalau tidak terpenuhi berarti tidak sah. Jadi jangan langsung dikomunikasikan, wah, udah betul itu usah begitu. Salah. Ada bahasa diucapkan oleh Yesabrullah. Ada Yesabrullah, Abah bertanggung jawab secara teknik, tapi secara syariat Abah tidak bertanggung jawab. Berarti kita harus ngaji. Makanya nanti kedepannya sebelum mulai pengajian kita baca-baca ya bareng-bareng ya. Kalau sudah ada belajar, biarpun salah juga tidak ada masalah. Ini dasar bodoh, dan tidak mau belajar itu yang salah. Tapi kalau kita belajar tetap salah, tidak masalah. Dimaafkan. Kenapa? Karena sudah berusaha. Ini makan lain. Dasar bodoh tidak pernah mau belajar. Kenapa? Kata Kanjeng Nabi, bisanya itu tidak diwajibkan. Yang wajib itu tolakul ilminya, belajarnya, mencari ilminya, itu yang wajib. Masalah urusan bisa dan tidak lain. Kenapa? Karena manusia dia dari Allah, otak kita itu masing-masing ada yang cerdas, ada yang bobol, ada yang setengah cerdas, ada yang setengah bobol, beda-beda. Itu bukan sama. Ada orang yang gede, ada orang yang kecil, kan seperti itu. Ya, jadi Allah tidak pernah menuntut Anda untuk bisa, untuk pintar-pintar. Tapi Allah menuntut kita untuk belajarnya. Urusan bisa dan tidaknya itu urusan lain. Yang penting mau belajar. Nah, hidup ini ngaji. Jadi jangan salah paham. Ini malah disikin datang cahaya. Cahaya bukan begitu, cuy. Cahaya itu yang tadinya tidak tahu, kita jadi tahu, tidak paham jadi paham. Ada pun hal-hal yang begitu, kalau kita sudah berkaitan, disikirin aja. Mau di depan kita ngaku kalau saya Qadir, ngaku siapapun, jangan terpengaruh. Ya, jangan pernah terpengaruh. Kalau kita ngaji kan paham nanti mau apa. Kalau kita ngaji, bulan jujur gua sudah berhasil. Banyak yang begitu salah, pahamnya salah. Kalau kita ngaji nggak tahu, makanya kalau yang tidak paham, tanya terus.
sampai kita paham. Ada masalah. Berkata Allah, kita bertanya kepada ahli fikir, bukan ahli fikir, kata Allah. Pasalu ada zikir. Kuntumlah, kalau kamu tidak mengetahui, hanya ahli fikir, bukan ahli fikir. Kenapa? Kalau ahli fikir, berarti ahli fikir. Zikir itu kalimat isim. Isim itu kata benar, memang bisa berarti. Kalau ahli fikir, satu jumlah berikutnya bisa berubah. Maka satu berikut kemudian ada. Kalau kata Syaikhul Syazuli, ada 4 kategori yang disebut ibadah Allah. Pertama ibadah Allah. Kalau ini kita menjadi makam ibadah Allah, hambanya Allah kategorinya itu zikir. Yang kedua fikir. Yang ketiga baru fakir. Yang keempat baru hub. Ada 4 kategori. Kalau kita berzikir berarti sudah masuk ke dalam golongan hamba Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fi ibadah wa dukhuli jannah. Makanya kalau tadi ala bizikri lain tatma'innul qulub, tujuannya ke situ. Ya, jadi ibadah kita, sholat kita, ayo kita laksanakan semua. Ya, kalau kita bisa laksanakan semua. Apa yang telah dimaklumatkan oleh penguasa guru aku. Kenapa? Karena keuntungannya buat diri kita, bukan buat guru. Dan semata-mata Allah menyuruh kita sholat pun ternyata bukan buat Allah, tapi buat diri kita. Tapi ini kata kalau umat tidak akan sholat, betul kata Allah, bila kamu tidak sholat, kamu usaha Tuhan. Malas. Padahal adanya sholat itu berarti Allah memberikan fadilah anugerah yang luar biasa buat diri kita. Karena kita tidak paham, karena kita tidak tahu, akhirnya apa? Menyepelekan, mensia-siakan. Jadi kembali lagi, kita sholat harus sesuai dengan tuntunannya. Adapun Anda mau mengambil mazhab apa, silakan. Ya, kalau yang 3 itu 4 mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal. Ini 4 mazhab ini masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, zamannya tahu ini, kalau zaman Jamaah kita masuk di bulan Sunnah Jamaah, yang harus belajar itu 4 tadi ya. Di luar ini baru bukan harus sunnah wal jamaah. Biarpun pendapat mereka berbeda-beda. Beda-beda kan pendapatnya. Padahal Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin. Tapi berbeda-beda. Ya, jadi silakan 4 mazhab ini kita perlihat mana. Tapi kebanyakan Asia Tenggara, Indonesia memakainya mazhab Imam Syafi'i. Di sini kalau saya ada buka sedikit, kenapa pakai mazhab Syafi'i? Ternyata cocok dengan budaya kita, lingkungan kita. Kenapa?
di Imam Syafi'i ada disebut namanya mustahmal. Imam Malik, Imam Ahmad tidak ada namanya mustahmal. Bersentuhan dengan wanita, dengan istri kita, Imam Syafi'i batal, Imam Malik tidak batal, Imam Ahmad bin Hanbal tidak batal. Cium pun boleh mencium istri. Kita mau sholat, nyium dulu, silakan nyium istri dulu. Kalau berbasarkan Ahmad bin Hanbal, tapi jangan langsung. Kalau bersebatas, kalau Imam Malik tidak sampai nyium, bersentuhan boleh, tapi tidak batalkan. Imam Ahmad bin Hanbal boleh berciuman pun asalkan jangan nafsu, tidak batal. Tapi Imam Syafi'i jelas, ya, batal. Nah di sini makanya pentingnya kita ngaji, pentingnya kita belajar, tidak gampang menyalahkan orang lain. Tetapi kan ada, jangan meriksa murid orang lain, jangan apa lagi? Pengajaran, jangan menyalahkan kiai sejarah. Coba tujuannya apa? Kalau kita ngaji paham nanti ke situ. Tidak gampang menyalahkan orang lain, tidak gampang menyalahkan ajaran orang lain, dan tidak pernah mau meriksa murid orang lain. Ngapain? Mendingan selalu kita bermuhasabah, introspeksi diri. Kalau orang sudah begitu berarti orang sudah merasa benar. Kalau orang sudah merasa benar berarti orang itu orang yang paling tidak benar. Ya, lagi belajar benar, sedang mau benar. Jangan mengaku sudah benar. Awas. Nah, inilah zikir mati sebelum mati itu, mematikan hawa nafsu. Hawa nafsu sebetulnya tidak bisa mati. Nafsu itu terus menerus nempel sama kita. Kita tidak mematikan nafsu, tapi kita mengendalikan. Kalau nafsunya mati, kita pun mati. Karena satu paket dengan diri kita, ya, satu paket dengan diri kita. Nah, disinilah tujuannya kita berzikir supaya kita bisa mengendalikan nafsu tersebut. Tadinya nafsu jelek-jelek menjadi nafsu mati. Dengan berzikir, kata Nabi Yusuf, yang paling sulit, susah itu nafsu. Nah di sini ada celah, kata Allah, celahnya yaitu dengan kasih sayang Allah. Jadi mengalahkan nafsu itu, caranya itu tadi, dengan kasih sayang Allah. Kita tidak akan bisa. Nah, tujuan kita kasih sayang Allah apa? Di sini kan peluang kita. Berarti kalau kita ingin disayang oleh Allah, ayo kita zikir yang banyak, kita laksanakan sholat sunnah yang telah diberikan oleh para sahabat. Semua kita kerjakan dalam rangka apa? Supaya kita dapat dikasihani oleh Allah. Nah, disitulah nafsu itu akan dirubah volumenya. Tadinya besar volume nafsu kita, dikecilkan oleh Allah. Nabi Yusuf tidak mampu. Sulitnya luar biasa.
dalam rangka ini Allah kita, mujahadah kita, supaya Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Kalau sudah Allah berikan kasih sayang kepada kita, seluruh nafsu tersebut yang tadinya minimal turun di setengah, lalu terus kecil sampai kecil. Itu peluang ini. Makanya ketaatan kita, zikir kita yang banyak, sedekah kita yang banyak, kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, itu semua akan menjadi potensi kesombongan buat diri kita. Kita pintar, ada potensi kesombongan merendahkan orang lain yang bodoh. Kita selalu siap ngomong terus, tidak pernah putus dalam malam kita. Kita lihat ke kanan kita, belum begitu dunia. Karena salat malam situ. Jadi apapun yang Allah berikan kelebihan kepada diri kita, itu akan menjadi potensi kesombongan buat kita. Makanya telah tadi kita supaya mendapatkan kasih sayang dari Allah, ayo kita berjibaku, ya kita mujahadah, kita giat luar biasa, kita semangat himmat kita, ikuti apa-apa yang telah diajarkan oleh para sahabat. Orang lain belum tentu. Kita kan cuma melaksanakan doa, kita menerima jadi tinggal waktu doa. Sebenarnya selesai. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat buat diri kita semua, khusus yang hadir di sini atau yang sedang kami live, dan keberkahan dari kitab Rasul sohibnya yang punya apa sendiri, ya. Jadi sebetulnya kategori tabaruk yang gampang, ya. Tabaruk kita diftahusul, ya, selalu mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan dari para sahabat kita, para sahabat Syekh Sayyidul Wadadil Allah karimahullah sallallahu Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allah ta'ala bi fadli wa adil Allah ta'ala bi fadli wa adil Allah ta'ala bi fadli wa adil Allah wa amal mutaqabbal rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan. ربنا افتح علينا وبيننا بالحق والصدق ربنا نسير لنا بركه وأنت خير المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على نبي الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. عدد الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tausiah utama kami, mudah-mudahan kita sekalian bisa mengikuti panggilan dan bagi sebaliknya dengan bacaan salawat pada Allah.